Hadis yang ke-20. Subtema yang diangkat Al-haya'u minal iman, yaitu malu atau sifat pemalu bagian daripada keimanan. Perlu diketahui bahwa malu sebagian daripada iman. Ini bukan ucapan ulama, bukan ucapannya fuqaha, tapi ini adalah sabda Nabi. Jadi sifat malu sebagian daripada iman adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang keduanya meriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sama. Itu disebut muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 256 Hijriah. Sedangkan Imam Muslim adalah muridnya, yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Lahir 204, wafat 261 Hijriah. Jadi al-haya'u minal iman adalah hadis Nabi. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittun wa sab'un aw sittun aw bid'un, ya, bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. Al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna, 60 cabang lebih. Sini auli syak, kata atau di sini periwayatnya ragu. Ragu apakah 70 ataukah 60. Bukan Nabi yang ragu, bukan. Periwayat hadis tersebut yang ragu. Nah, ini bisa jadi dari sahabat di bawahnya, tabi'in yang meriwayatkan yang ragu, maka menggunakan kata atau. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang, ataunya ragu. Kemudian fa afdaluha, paling afdalnya cabang keimanan itu, atau paling tertingginya cabang keimanan itu, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, membuang bahaya di jalanan. Wal haya'u, lanjutannya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu salah satu cabang dari keimanan. Itu redaksi hadisnya yang paling sahih seperti itu. Hadis ini membahas cabang-cabang keimanan. Muncul ulama bernama Al-Imam Al-Baihaqi, ulama imam ahli sunnati wal jamaah, yang menulis kitab Al-Asma wa Sifat dan kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i, dan juga kitab berjudul Syu'abul Iman. Al-Imam Al-Baihaqi yang dilahirkan pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Beliau menguraikan, menjelaskan cabang-cabang keimanan berdasarkan hadis tersebut. Jadilah satu kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian iman ini secara bahasa artinya membenarkan
Arti bahasa iman artinya tasdiq, membenarkan. Bagian-bagian keimanan atau disebut dengan indikator keimanan, tanda-tanda keimanan atau implikasi keimanan, itu disebutkan ada 3. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Lubab bin Nuqul, yang dilahirkan pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah, bernama Imam Suyuti. Di dalam riwayat tersebut sebagian ulama hadis mengatakan bahwa ini adalah ucapan daripada Sayyidina Ali. Sebagian lainnya mengatakan ini adalah hadis dari Nabi. Ada yang mengatakan marfu', ada yang mengatakan mauquf. Isi daripada riwayat tersebut, al-imanu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lidah, dengan ucapan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh. Ada juga riwayat yang menyatakan afdalul iman, paling afdalnya keimanan. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti, dinyatakan afdalul iman an ta'lama anna Allah ta'ala ma'akum haitsu ma kuntum. Paling afdalnya keimanan engkau meyakini bahwa Allah Ta'ala an ta'lama anna Allah ma'akum, senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Menghadirkan hati selalu bersama Allah, dengan pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, maha tahu, maha mengetahui. Itu disebut di dalam ilmu tasawuf al-muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman juga ada yang disebut dengan hakikatul iman, hakikat keimanan. Ada seorang sufi yang lahir di kota Tustur, wilayah Persia. Beliau ini ulama kelahiran tahun 200 Hijriah, wafat pada tahun 283 Hijriah. Bernama Al-Imam Sahal At-Tustari. Manaqib beliau dibahas secara luas oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitabnya Hilyatil Auliya wa Tabaqatil Asfiyah. Jadi menurut Imam Sahal At-Tusturi atau At-Tasturi, ada yang disebut dengan hakikatul iman, hakikat keimanan. Beliau menyatakan la yablughul 'abdu hakikatal iman hatta yakun fihi arba'u khisal. Seorang hamba tidak mungkin mencapai hakikat keimanan, hakikatul iman, terkecuali ada 4 hal di dalam dirinya, atau ada 4 amalan yang ia yakini di dalam dirinya. Yang pertama, adaul faraid bisunnah. Untuk bisa menggapai derajat hakikat keimanan, semua kewajiban yang Allah wajibkan padanya ia tunaikan dengan melaksanakan seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu berlaku di semua ibadah wajib. Wudu ada sunnah-sunnahnya, ketika sholat juga ada sunnah-sunnahnya, bahkan ada sholat sunnah. Semua dia lakukan berdasarkan sunnah Nabi secara totalitas. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan pada kalian, ambillah ya, dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Di dalam hadis lainnya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir pada tahun 209 Hijriah,
wafat 279 Hijriah, dalam kitab Sunannya atau dalam kitab Jami'nya, Nabi menyatakan tentang keutamaan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Dan siapa yang telah mencintai aku, dia bersamaku di surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, hadirkan dalam hati bahwa Nabi senang dengan perbuatan kita karena mengikuti langkah beliau, amalan beliau, jejak-jejak beliau. Salawatuhu wassalamu alaihi. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mithlu ajri, wa fi riwayah falahu ajru mi'a syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku rusak. Makna rusak di sini sudah tidak memperdulikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidupkan di tengah-tengah umat tersebut, maka baginya pahala seperti 100 orang syahid, orang yang wafat di medan perang, sejumlah 100 syahid. Dengan apa? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah-sunnah Nabi kita mulailah yang paling kecil misalnya. Dan ini memang sudah banyak ditinggalkan, yaitu bersiwak. Nih siwak. Ini sunnah kelihatan kecil tapi pahalanya besar. Bahkan Nabi katakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau saya tidak takut memberatkan umatku, saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi sebelum sholat siwak, sebelum takbiratul ihram kita bersiwak. Itu Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Jami' As-Shaghir, pahalanya 70 pahala sholat. Kita pakai siwak, menggunakan siwak ketika sholat, tanpa bersiwak ketika sholat, itu perbandingannya 70 sholat ketika menggunakan siwak. Itu salah satu contoh sunnah yang paling mudah sebenarnya. Sudah mudah, sehat. Ini menguatkan hafalan juga. Orang yang bersiwak itu menguatkan hafalan. Nabi katakan dalam hadis tersebut, salatun bisiwakin afdalu min sab'in salatan bila siwak. Satu kali solat menggunakan siwak lebih afdal dari 70 kali solat tanpa siwak, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ulama-ulama terdahulu mereka berusaha mengamalkan sunnah Nabi secara totalitas, secara keseluruhan. Saya baca di satu kitab, hampir 100.000 lembar kitab tersebut, berjudul Kashful Gummah. Ya, hampir 1000 lembar. Ia tebal. Ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang dilahirkan pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Disebutkan dalam kitab Kashful Gummah, ada seorang ulama saking cintanya dengan siwak, itu beliau isi siwak di seluruh saku di jubahnya, saku luar maupun saku yang ada di dalam. Bahkan beliau letakkan 2 siwak di telinganya, karena seringkali siwak itu hilang. Jadi beberapa kali beliau coba amalkan sunnah bersiwak, sudah beli itu siwak mau pakai hilang, mungkin marah. Akhirnya beliau beli siwak begitu banyak, diletakkan di jubah bagian dalam, dibuat saku khusus untuk siwak. Jubah bagian dalam ada siwak, yang kanan yang kiri, bukan satu genggaman, satu. Sudah begitu yang di luar siwak juga. Gak cukup di situ, diletakkan di telinga 2 untuk jangan sampai kehilangan
bersiwak ketika hendak mau sholat. Bahkan di dalam kitab Bushra Karim, kitab fikih mazhab Syafi'i, saking pentingnya bersiwak di dalam sholat, seandainya orang lupa bersiwak, tapi dia punya siwak ketika dia sholat, sholatnya sudah berlangsung, di tengah-tengah sholat diperbolehkan dia mengambil siwak dan bersiwak untuk melanjutkan sholatnya. Itu. Begitu keutamaan daripada siwak. Maka Nabi SAW di akhir hayatnya itu, sebelum meninggal beliau minta diberikan siwak dan beliau bersiwak. Itu detik-detik wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh sunnah-sunnah yang dianggap sepele tapi fadilahnya sangat besar. Gitu. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka mengikuti sunnah Nabi bukan setengah-setengah. Ada salah satu imam yang menyusun Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau pernah menyatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan aku sudah lakukan semua sunnahnya. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semua sunnahnya Rasulullah aku telah lakukan, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kecuali satu, yaitu di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis syama'il diceritakan Nabi punya rambut itu, dalam beberapa riwayat rambutnya Nabi ada yang pernah gondrong sampai di bahu beliau. Nah, Imam Haddad rambut beliau tidak pernah sampai di bahu. Tapi karena memang hidupnya sudah mengamalkan seluruh sunnah Nabi, ternyata di saat beliau meninggal dunia, rambutnya tumbuh sampai ke bahu. Maka genap seluruh sunnah Nabi telah dilakukan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga seorang sufi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang lahir pada tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah. Beliau menyatakan tentang keutamaan sunnah Nabi. Jadi mereka para asfiya, para sufi adalah golongan umat yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan, tariqatuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Tarekat kami terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Wa turuq kulluha masdudah 'alal khalqi illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup bagi makhluk. Semua jalan kebaikan tertutup bagi makhluk kecuali orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatahu, dan dia selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lazima tariqatahu, dan melazimkan jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turuqal khairati kulliha maftuh alaih, karena seluruh jalan sunnah tersebut selalu terbuka bagi umat yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan bagi yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, beliau ketika berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengambil ilmu secara teks maupun konteks. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq mencontohkan bagaimana cara berinteraksi dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, menceritakan tentang sosok gurunya, Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, yang dilahirkan pada tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Beliau mengatakan begini, kuntu ara Ja'far ibn Muhammad kana kathira du'abah wa tabassum, fa idza dhukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isfarra lawnuhu wa salat dumu'uhu ala khaddayhi, fama ra'aitu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Saya dahulu melihat Imam Ja'far As-Shadiq
Ini pernyataan siapa? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Saya melihat Imam Ja'far As-Shadiq, beliau adalah orang yang sangat ramah. Ada tamu yang datang, sering beliau bercanda untuk menyenangkan hati tamu dan sangat sering tersenyum. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau berubah menjadi pucat dan air matanya meneteskan air mata hingga membasahi kedua pipinya. Dan saya tidak pernah melihat beliau ketika meriwayatkan hadis Nabi atau mengajarkan hadis Nabi melainkan selalu dalam keadaan berwudu. Makanya Imam Malik meniru caranya Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik punya satu khadamah, punya satu pelayan, khadim atau khadimah. Ini pelayan tugasnya kalau ada tamu datang ingin bertanya tentang masalah-masalah keilmuan, Imam Malik sudah menunjukkan kepadanya kalau mereka bertanya tentang masalah hukum, panggil saya. Kalau mereka bertanya tentang masalah hadis, panggil saya. Maka tamu itu setiap kali datang bertanya kepada pelayannya Imam Malik, saya ingin bertemu Imam Malik, ingin menyampaikan soal-soal tentang masalah agama. Maka pelayannya mengatakan, kau mau bertanya tentang masalah apa? Masalah hukum agama. Imam Malik disampaikan ini kepada Imam Malik. Imam Malik keluar langsung menjawab. Tapi ketika yang datang bertanya tentang masalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada Imam Malik tidak langsung keluar menjawab. Tapi Imam Malik memerintahkan kepada pelayannya untuk menyampaikan kepada tamu tersebut untuk tunggu sebentar. Apa yang beliau lakukan? Beliau mandi terlebih dahulu. Mandi, kemudian setelah mandi beliau menggunakan minyak wangi yang paling wangi, menggunakan pakaian yang paling terbaik, menggunakan imamah, kemudian membakar bukhur, gaharu. Setelah itu sholat 2 rakaat baru menjawab hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya beliau ta'adduban, ya, beradab dan menghormati dan memuliakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam kitab Risalatul Muawanah, Imam Malik tidak pernah memakan semangka, buah semangka. Sehingga ada yang bertanya kepada beliau, wahai Imam, kenapa engkau tidak pernah memakan semangka? Padahal buah semangka itu di dalam hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bitikh. Nabi seringkali juga makan buah semangka, ada hadisnya. Tapi kenapa engkau tidak pernah memakan buah semangka? Maka Imam Malik mengatakan, lam a'rif kaifiyata akli Rasulillah al-bitikh. Karena saya tidak tahu cara makan semangkanya Nabi seperti apa. Makanya saya tidak makan semangka. Jadi mengikuti Nabi sampai dengan cara makannya. Bahkan salah satu ulama kontemporer, muhaddits bernama Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, ketika berkunjung ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunya, pada saat itu Syekh Yasin sedang makan semacam belut atau ikan lele, jiryun dalam bahasa Arab. Sayyid Abdullah bertanya, wahai Syekh Yasin, apakah engkau makan seperti ini? Makan ini jiryun, ada sanad yang bersambung? Maka Syekh Yasin menyatakan, ada sanad saya yang bersambung sampai kepada Rasul SAW ketika memakan jiryun, kata Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu terkejutnya Sayyid Abdullah Al-Ghumari, karena begitu lengkapnya sanad-sanad hadis yang dimiliki oleh Syekh Yasin Al-Fadani, sehingga beliau mengatakan, anta musnidul asr, engkau adalah musnid sepanjang masa, kata Sayyid Abdullah Al-Ghumari, karena punya sanad makan jiryun. Jiryun imma itu belut atau ikan lele. Wallahu alam itu teksnya yang benar, ikan lele atau belut. Nah, itu ada sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani, sehingga Sayyid Abdullah mengatakan, engkau adalah musnid sepanjang masa al-asr, atau musnid di zaman ini. Musnid itu adalah huwa man yarwil haditha
bi isnadihi. Orang yang meriwayatkan hadis Nabi dengan rantaian sanad yang bersambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulama yang banyak mengoleksi sanad-sanad hadis yang sangat komplit adalah ulama di zaman kita, tahun 90-an beliau wafat, yaitu bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani Padang. Beliau orang Padang tapi lahir di Makkah, tinggal di Makkah. Itu salah satu ulama yang banyak mengoleksi sanad-sanad hadis Nabi yang paling komplit sedunia. Komplit sedunia. Gitu. Dia punya sanad. Semua yang dilakukan ada sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini beberapa gambaran ilustrasi bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka sangat memperhatikan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat besar. Nah, kalau kita amalkan seluruh sunnah Nabi secara total, kita bisa mencapai maqam hakikat keimanan menurut Imam Sahal At-Tustari. Kemudian yang kedua, aklul halal bil wara'. Dia konsumsi tidak sembarangan. Yang dia makan, yang dia minum tidak sembarangan. Dia cari yang halal dengan menggunakan sifat wara'. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini, halal yang baik, halalan thayyibah. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi makanan, para ulama terdahulu mereka tidak asal makan, tapi mencari tahu ini sumbernya halal apa haram. Karena nanti pengaruh dengan apa? Dengan amalan kita. Sahal Tustari menyatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang selalu memakan makanan yang halal, otomatis tubuhnya akan taat kepada Allah. Mau ataupun tidak mau, sya'am aba. Wa man akala al-haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, maka tubuhnya akan mudah maksiat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Maka disinilah yang diperlukan sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Sifat wara' itu dua. Yang syubhat, yang status hukum sesuatu itu masih meragukan bagi dirinya, dia tinggalkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa'a asyubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang samar-samar, yang syubhat. Bagi orang yang bertakwa dan berhati-hati atas dirinya, dia tinggalkan perkara-perkara syubhat, maka dia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Semua yang dilakukan jika ragu bagi dirinya, ini halal apa haram, dia tinggalkan. Dia kerjakan ketika meyakini ini halal, dia kerjakan itu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Waro yang kedua, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dia tinggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan seluruh perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada seorang sufi kabir yang lahir pada tahun 100 Hijriah,
wafat, sebagian ulama memperkirakan wafat pada tahun 180 Hijriah, sebagian ulama memperkirakan wafat pada tahun 170 Hijriah. Bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ahmad Az-Zahabi atau Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala bahwa beliau sebagai Sayyiduz Zuhadi fi zamanih, pemimpin orang-orang yang zuhud di zamannya, yaitu Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan al-wara', dikutip juga dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, al-wara' tarku kulli syubhah wa tarku ma la ya'nik. Sifat wara' adalah meninggalkan segala perkara yang syubhat dan meninggalkan segala yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Itu namanya sifat wara'. Sahabat mulia bernama Ibnu Umar mengatakan, seandainya ada orang sholat, dia rukunya lurus seperti badannya kurus seperti triplex. Saking kerasnya dia ruku dan sujud dalam sholat, saking sempurnanya sholatnya dalam rukunya, dalam sujudnya. Dia mujahadah dalam sholatnya, dan dia mujahadah di puasa sunnahnya, sampai diibaratkan badannya seperti triplex, kurus kering, karena ibadah yang luar biasa. Tapi tidak punya sifat waro, maka ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Jadi ini sifat waro. Kalau kita amalkan, ditambah dengan sifat yang pertama tadi, selalu melaksanakan sunnah Nabi, maka bisa mencapai hakikat keimanan. Jika kita sempurnakan dengan 2 lagi, jadi 4 semuanya, diamalkan keseluruhan sehingga bisa mencapai hakikat keimanan. Yang ketiga, kata Imam Sa'al Tustari, istanibu nahyi minaz zahir wal batin. Dia meninggalkan istanibu an-nahyi, larangan Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Dia tinggalkan. Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, pernah mengatakan di dalam kitab Bidayatil Hidayah, fi kitab Bidayatil Hidayah, beliau mengatakan begini, tarkul manahi huwa asyad, meninggalkan seluruh larangan Allah lebih berat, min ta'ati, daripada melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih sulit dibanding melaksanakan ketaatan kepada Allah atau melaksanakan kewajiban. Imam Ghazali mengatakan demikian. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah secara total, huwa asyad, itu lebih sulit. Fa inna ta'ati, adapun melakukan amal taat, yaqdiru 'alaiha kullu wahidin. Semua kaum muslimin kalau mau bisa, mudah, kata Imam Ghazali. Wa tarkal manahi la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Tapi ketika meninggalkan seluruh yang Allah haramkan, itu tidak semua kaum muslimin mampu. Yang mampu orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, siddiqun. Sehingga derajatnya sangat tinggi. Kita harus meninggalkan larangan yang sifatnya zahir. Ada satu kitab, kalau kita amalkan sekian persen saja, itu kita sudah menjadi orang yang disebut sebagai muttaqin atau mukminin haqqa, orang yang bertakwa kepada Allah dan benar-benar beriman kepada Allah. Nama kitabnya Sulamun Taufiq. Sulam artinya tangga-tangga, taufik paling mahal. Dalam Al-Quran disebut hanya 2 kali, sebagian ulama mengatakan 1 kali. Saking mahalnya taufik itu di atas hidayah, sehingga Allah sebutkan hanya 2 kali dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan 1 kali. Maka tahapan tangga paling tertingginya puncak adalah at-taufik. Di dalam kitab tersebut ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, guru daripada Mufti Batavia, Al-Habib Utsman bin Yahya. Dulu di Jakarta, di zaman penjajah itu, ada mufti terkenal di Jakarta namanya Al-Habib Utsman bin Yahya, disebut Mufti Batavia.
Beliau punya guru nih, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid. Kalau kita habis belajar biasanya diajarkan doa tuh, ya Rabbana tarafna. Itu doa dari beliau. Ada bab beliau mengatakan meninggalkan yang zahir artinya meninggalkan ma'asil jawarih. Maksiat fisik. Maksiat fisik ada 7. Ada yang pertama ma'siyatul ain, maksiat mata. Tidak boleh melihat yang haram-haram. Ada yang kedua ma'siyatul lisan, maksiat lidah. Menggunjing, memfitnah, berbohong dan seterusnya. Yang ketiga ma'siyatul udhun, mendengar gosip. Mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian maksiatul yadi, maksiat tangan, memukul, mencuri, merampok, membunuh. Yang kelima maksiat rijl, maksiat kaki, berjalan di tempat-tempat yang tidak baik, dan beberapa lain dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki. Kemudian yang keenam maksiatul batni, maksiat perut, memakan makanan-makanan yang haram. Yang ketujuh maksiatul farji, maksiat kemaluan, berzina dan seterusnya. Ini kata Al-Habib Abdullah mengutip dari ucapannya Ibnu Mas'ud, kalau kita jaga ini 7 anggota tubuh kita dari dosa, maka 7 pintu neraka sudah tertutup bagi kita. Pintu neraka ada 7 pintu. Dosa fisik ada tuh 7. Jika dilakukan pengamalan, penjagaan diri kita dari 7 anggota tubuh kita dari dosa, kita lakukan istiqomah sampai meninggal dunia, itu pintu neraka sudah tertutup bagi kita. Artinya udah gak mungkin lagi masuk ke dalam neraka, terkunci. Tapi ini kan tidak mudah, butuh yang namanya tadi orang-orang siddiq saja yang mampu, kata Imam Ghazali. Tidak semua kaum muslimin mampu melakukan ini. Kalau melakukan ketaatan yang wajib-wajib mudah, kata Imam Al-Ghazali. Tapi ketika berbicara meninggalkan secara total, secara fisik saja 7 anggota tubuh kita tidak bermaksiat 1 hari penuh, itu sulit zaman sekarang. Makanya dikasih ajar pintu taubat kepada kita, bab taubat. Di dalam Al-Quran Allah isyaratkan dosa-dosa fisik. Surat Yasin, ya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Kenapa dikunci mulut? Karena banyak dosanya mulut ketika di dunia. Banyak dustanya, banyak fitnahnya, banyak gunjingannya. Kemudian kami izinkan tangan dan kaki berbicara. Karena yang paling banyak dosa lidah. Tangan, kaki merekam. Para ulama mengatakan bahkan kemaluan bisa berbicara di hari kiamat. Kemaluan bersaksi saya pernah berzina di sini. Kalau dia tidak tobat itu tetap terekam. Tapi kalau sudah tobat, taubatnya kita di dunia, dosa-dosa itu dihapus oleh Allah. Allah tidak buka. Allah itu paling benci membuka aib. Bahkan kepada hambanya, bahkan kepada pendosa. Makanya dikasih satu cara, taubat itu dianjurkan untuk ajalah ila taubah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah bertobat. Kalau sudah bertobat, dosa-dosa ini dihapus. Aib ini tidak dibongkar di yaumil qiyamah. Tapi kalau tidak bertobat, nanti ditunjukkan. Nah, ini dosa-dosa fisik. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, kemaluan, perut. Dijaga 7 ini. Itu namanya menjauhi secara zahir segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lengkap kalau hanya di situ. Kita diperintahkan juga yang batin. Ini lebih berat lagi. Yang batin. Kita mengatakan berat karena kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita punya keimanan yang kuat, ini semua mudah. Kalau sudah dilakukan dengan mudah, kita akan merasakan kenikmatan di dalam seluruh ibadah kita. Jadi tidak mungkin orang itu bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah sedangkan dia belum meninggalkan dosa-dosa. Gak mungkin. Dosa-dosa itu menghambat
kenikmatan ibadah dan menghambat ibadah kita. Fudail bin Iyad di dalam kitab Tabaqatul Auliya ditulis oleh Ibnu Mulakin, ada yang bertanya kepada beliau, wahai imam, saya ini selalu niat ingin sholat malam, sholat tahajud, tapi selalu gagal. Kalau bangun sudah dekat subuh, tidak pernah tuh, padahal niatnya sudah kuat, niat untuk sholat tahajud sudah kuat, tapi gagal terus. Apa kata beliau? Engkau terhalang oleh dosamu, dosa yang menghalangi dirimu untuk bisa sholat tengah malam. Karena sholat tengah malam itu satu waktu yang sangat istimewa. Di situ waktunya para nabi beribadah, di situ waktunya para aulia beribadah. Dikatakan dalam kitab Tajul A'ras, la tuqad wilayah illa fi jawfil lail. Tidak dilantik seseorang menjadi wali kecuali dilantik di tengah malam, di saat mereka sholat tahajud atau ibadah di tengah malam. Jadi dosa-dosa itu menghambat daripada khusyuk kita, kelezatan ibadah kita, kenikmatan ibadah kita, dan niat-niat untuk melakukan kebaikan terhalang karena sebab dosa yang belum kita istighfarkan. Padahal istighfar kan mudah. Apa salahnya sujud? Dalam sujud kita al-i'tiraf, mengakui, ya Allah, saya hamba yang lemah, banyak dosa. Tangis di situ, membasahi itu tempat ia sujud. Dia bangun dari sujudnya sudah bersih. Karena keadaan terbaik hamba dengan Tuhannya, paling dekatnya hamba dengan Sang Penciptanya, itu diantaranya posisi sujud. Coba kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria itu diijabah doanya ketika apa? Sholat di mihrabnya Sayyidah Maryam. Kita lihat sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fi. Posisi paling terdekatnya hamba dengan Penciptanya di saat dia sujud, itu paling dekatnya. Dekat laisal makan walakin makana. Dekatnya bukan tempat, bukan Allah dekat dengannya secara fisik, tidak, tapi derajatnya sangat dekat dengan Allah ketika dia sujud. Perbanyaklah doa di dalamnya, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini meninggalkan secara zahir dan secara batin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, kita meninggalkan tadi yang zahir, secara batin meninggalkan dosa-dosa hati tadi. Ar-riya wal ujub wal kibir, maksiatul qulub, maksiat-maksiat hati. Yang terakhir, yang keempat, kata Imam Sahal Tustari, untuk bisa mencapai hakikat keimanan, wasabru ala dzalika ilal mauti. Semua tadi yang tiga dia amalkan secara konsisten, dan dia sabar melaksanakan itu sampai meninggal dunia. Kalau dilakukan dapat yang namanya hakikatul iman. Ini sabar juga di dalam Al-Quran sangat banyak Allah memberikan informasi agar kita senantiasa bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan, bersabar menghadapi problem dan musibah. Sabar dalam Al-Quran hanya tiga. Sabar di dalam taat, yang kedua sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, yang ketiga sabar ketika menghadapi ujian atau musibah atau cobaan. Makanya selalu disebutkan sabar itu satu hal yang baik di dalam Al-Quran. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam solat juga Allah perintahkan bersabar. Wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu solat dan bersabar ketika melaksanakan dan menjaga solat tersebut. Di ayat yang lain Allah sebutkan sabrun jamilun, sabar itu indah. Sabar itu indah, atau sabar yang indah bisa dijadikan juga sebagai sifat. La syaqwa fi, sabar yang indah adalah sabar yang dia tidak memprotes takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, as-sabru fil Quran thalathatu aujah. Sabar di dalam Al-Quran ada tiga klasifikasi. Yang pertama, sabrun ala adai faraidillahi ta'ala falahu 300 darajah.
sabar di dalam melaksanakan seluruh kewajiban Allah, dia mendapatkan 300 derajat. Yang kedua, wasabrun an maharimillahi ta'ala falahu 600 derajat. Sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 600 derajat, lebih tinggi, 600 derajat karena lebih berat. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah inda sadmatil ula. Sabar ketika 'alal musibah, ditimpa musibah, inda sadmatil ula, ketika benturan pertama, falahu 900 derajat. Dia mendapatkan ganjaran 900 derajat kata Ibnu Abbas. Itu klasifikasi sabar di dalam Al-Quran hanya terbatas 3 itu. Sayyidina Ali mengatakan as-sabru fid din bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar di dalam agama Islam berposisi layaknya kepala bagi seluruh tubuh. Pepatah mengatakan as-sabru matiyatu nasr. Sabar itu adalah kendaraan kemenangan. Nabi bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian daripada keimanan. Ya, jadi tapi guru-guru kami mengajarkan sabar di sini jangan diminta. Jangan pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Kalau meminta begitu berarti ingin mengundang Allah menguji. Padahal kita secara fitrawi manusia punya fitrah secara natural senang hal-hal yang enak, yang menyenangkan. Semua manusia gak ada yang suka hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ada manusia mengatakan saya suka kena ujian, itu dia tidak waras. Saya suka banyak masalah, betul tidak? Gak waras. Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi selalu mengajarkan doa-doa yang sifatnya optimisme dalam kebaikan. Misalnya minta surga. Nabi ajarkan siapapun kalian kalau minta surga, jangan minta pinggiran surga atau surga paling rendah, minta surga Firdaus. Idza sa'altumullah ta'ala al-jannata fas'aluhu firdausal a'la. Kalau kalian berdoa minta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Allah juga mengajarkan kita optimis dalam kebaikan. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Jika prasangka baik, saya berikan sesuai dengan prasangkanya. Jika dia prasangkanya buruk, saya berikan sesuai dengan prasangkanya. Positive thinking kalau dalam bahasa Inggris. Ya selalu berpositif dalam berprasangka. Itu diajarkan. Jadi jangan meminta hal-hal yang tidak menyenangkan. Minta semua enak doanya. Ada doa pamungkas. Itu seorang Arabiun datang menemui Nabi Muhammad, baru masuk Islam. Dia lihat beberapa sahabat kalau doa panjang. Sedangkan dia baru masuk Islam, yang dia hafal hanya satu doa. Ia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah saya minder. Kenapa? Ini semua sahabatmu doanya mereka hafal panjang semua. Saya hanya hafal doa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi? Itu doa mereka yang panjang itu, ya dia balik ke doa itu semua. Intinya ke situ, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Jadi mintalah kepada Allah sesuatu yang enak, yang menyenangkan. Tapi kalaupun sudah ditetapkan takdir, kita kena masalah, disitulah peran sabar. Peran sabar sudah diajarkan bagaimana cara kita menghadapi itu ujian. Salah satu caranya adalah sobrun jamilun, sabar yang indah. Nah inilah 4 amalan jika kita lakukan, insya Allah kita bisa mencapai hakikat keimanan.